Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video tutorial ya, video e-learning ya. Kita akan membahas tentang memahami tentang rilis dan respon. Sebelumnya kita pahami dulu ya hal ini ya. Bagaimana kita mengenal pembelajaran elektronik atau e-learning. Jadi e-learning ini ada beberapa hal ya yang perlu kita pahami. E-learning itu pembelajaran elektronik ini bisa dilakukan secara online, bisa juga secara offline ya. Jadi bisa secara online, bisa secara offline. Contoh dari offline itu ya mungkin kalau Anda memang tatap muka ini, mendengarkan ini secara tatap muka dengan saya, itu berarti Anda sedang menggunakan internet karena saya menggunakan jaringan LAN ya. Tapi kalau Anda melihat tutorial ini menggunakan YouTube, berarti Anda online ya. Yang kedua, pembelajaran itu bisa juga dilaksanakan secara sewaktu atau live broadcast. Artinya siswa melihat langsung. Contohnya misalnya pembelajaran online itu e-learning itu misalnya Anda menggunakan Zoom ya. Berarti itu pembelajaran juga online tapi sewaktu. Artinya pada saat yang sama pengajar dan siswa harus berada di satu aplikasi ya, di waktu yang sama ya. Bisa juga dengan menggunakan jangka waktu ya, jangka waktu tertentu. Artinya tidak harus di waktu yang sama ya. Nah, ya ini jadi siswa, guru ya itu mungkin melakukan rilis ya, rilis dan menunggu respon dari siswa, kemudian siswa meresponnya. Nah, pada pembelajaran menggunakan Moodle ya yang nanti dilaksanakan itu Anda nanti akan belajar pembelajaran online yang diterapkan itu adalah menggunakan internet sehingga bisa menggunakan HP ataupun laptop dan metodenya jangka waktu ya. Jadi tidak harus sewaktu, tidak harus siswa dan guru bersamaan online ya, tidak harus. Baik, kita akan langsung ya masuk bagaimana sih maksud dari respon dan rilis ya yang dimaksud ya. Karena ini penting ya supaya Bapak Ibu guru nanti memahami bagaimana caranya ya. Pertama kita lihat dulu jadwal ini ya. Ini saya perkecil dulu ya. Jadi di sini dimisalkan ini ada jadwal ya. Jadi jadwal ini seperti ini kira-kira ya. Di sini kita pahami dulu misalkan jadwal ini ya. Ini tanggal 13, ini 13 Senin sampai 17, berarti Senin sampai Jumat nih ya. Maka jadwal pertemuannya adalah pertemuan 1 dan pertemuan 2. Dan untuk kelas 10 di tanggal ini itu mata pelajaran yang di online kan atau yang di e-learning kan itu grup A. Nah, makanya di sini ada pembagian grup. Ya, di sini saya contohkan kelas 10 TL1 atau 10 TL ya. 10 kelas 10 ya, TL dan dari berbagai jurusan ya. Sini saya perlihatkan yang TL aja. Berarti grup A di sini ya. Grup A di sini ini yang di online kan di tanggal 13 sampai 17 adalah mata pelajaran yang grup A yang ini, yaitu PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Budaya. Jadi dari tanggal 13 sampai 17 di pertemuan 1 dan pertemuan 2 pelajaran yang di online kan atau yang di e-learning kan adalah pelajaran yang ini. Ya, sedangkan pada tanggal 24 ya, 20 sampai 24 pelajaran yang di online kan adalah pelajaran grup B yang ini. Jadi dalam 5 hari siswa harus menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 mata pelajaran ini. Di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Oke ya. Itu ya. Itu dulu ya. Agar dipahami itu dulu. Nah, sekarang bagaimana guru ketika mengajar? Ya. Pertama, pada tanggal 13 berarti yang dimaksud dengan rilis di sini ya, rilis di sini ini adalah membuka diskusi ya. Sebelumnya, sebelum tanggal 13, sekali lagi ya, sebelum tanggal 13 guru sudah menginput
materi di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi input modul atau input materi itu sebelum tanggal 13 dan 17. Di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi itu ya. Nah, pada tanggal 13-nya guru melaksanakan rilis. Rilis di sini maksudnya membuka diskusi. Ya, di tanggal berapa? Kalau di sini berarti tanggalnya tanggal 13 hari Senin. Berarti hari Senin nih sudah harus rilis nih. Senin akan datang nih. Ya, yang normal ya. Senin ini ya, Senin ini. Oh, sekarang sudah Senin ini sudah tanggal 13 ini dimisalkan aja ya, dicontohkan aja ya. Nah, responnya nanti itu respon ini apa? Oh ya, respon. Respon ini maksudnya adalah respon itu adalah menjawab siswa ya. Berarti menjawab diskusi siswa ya. Menjawab jawaban siswa ya. Nah, berarti diskusi siswa kita jawab. Jawaban siswa itu berarti respon di tanggal 14 maaf. Jadi hari Senin kita buka diskusi, tanggal 14-nya hari Selasanya kita buka lagi. Kita bisa respon. Boleh nggak kita merespon tanggal 13 siangnya? Boleh aja. Silahkan ya. Tapi di sini kita standarkan aja misalnya tanggal 14 kita harus respon. Berarti tanggal respon keduanya tanggal 15 dan selanjutnya ya sampai tanggal 17 ya. Nah, selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan respon ya. Dan rilis. Kita akan contohkan ya. Misalkan di sini sekarang hari ini misalkan tanggal 13 ya. 13 nah kita buka setelah tanggal 13 kita buka online-nya ya. Kita buka online-nya di sini. Saya online ya. Ini anggap aja sudah online. Nah, kemudian kita lakukan rilis ya. Ini tanggal 13 pagi nih. Jam 7 pagi nih, rilis. Saya ngajar matematika di sini. Kebetulan jadwalnya matematika di sini ya. Ada matematika, misal ya, ini contoh loh ya. Contoh matematika. Nah, saya ngajar matematika, masuk ke sini, saya rilis. Berarti saya masuk ke sini. Belajar matematika ya. Sebelumnya, saya sudah mengisi materi pertemuan 1 ini. Materinya. Nah, sekarang jadi saya harus merilis dari diskusi ya. Rilis diskusi. Pertemuan 1 ya. Baik. Saya ingatkan lagi ya. Ingatkan lagi begini. Jadi, kapan saya harus merilis? Rilis itu harusnya hari pertama dari jadwal. Misalkan tanggal 13 nih. Ini kan awal jadwalnya kan 13 sampai 17. Berarti saya rilis tanggal 13. Gitu ya. Kalau misalkan saya di tanggal 20, saya rilisnya tanggal 20. Jadi di awal ya, di awal. Oke ya. Nah, saya rilis nih. Saya rilis di sini diskusi P1. Nah, saya berarti akan membuka diskusi ya. Merilis diskusi itu membuka diskusi ya sebetulnya ya. Gampangnya gitu membuka diskusi. Berapa jumlah diskusinya? Jumlah diskusinya standarnya itu 3 ya. Apa saja itu? Yang pertama itu diskusi pertama itu adalah diskusi apa yang Anda pelajari. Nah, ini ya. Misalnya ini pengetahuan baru, judulnya nih wajib nih ya. Isinya pengetahuan apa yang Anda pelajari dari materi atau video pada pertemuan saat 1. Setelah itu kita post. Oke, berarti Anda sudah meliris diskusi baru, yaitu namanya judulnya pengetahuan baru. Selanjutnya, yang kedua standarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah standar yang perlu Bapak Ibu buat diskusi, yaitu tentang berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi tersebut ya, yang dia tidak mengerti ya. Sini ya, wajib. Yang ini wajib diisi ya. Ini wajib diisi ya. Wajib memberikan pertanyaan minimal 1 pertanyaan berkaitan dengan materi atau video tutorial di pertemuan 1. Berarti nanti ini pertanyaan Anda nih. Ini judulnya ya. Nah, kita rilis ya, kita post ya. Berarti sudah ada 2 ya. Nah, sekali lagi ya. Ini tidak harus seperti ini ya. Tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh aja. Tapi
baiknya ada 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu adalah berkaitan dengan materi, ya, bagaimana siswa memberikan respon atau memberikan apa istilahnya, bukti bahwa dia sudah membaca ya. Yang ini berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Nah, judul dan isinya itu terserah Bapak Ibu ya. Ini standarnya saja ya. Selanjutnya satu lagi ya Bapak Ibu ya, yang perlu juga yaitu adalah kuis ya. Kuis ini bisa dijadikan tugas, seolah-olah ini adalah nilai tugas ya. Saya di sini kuis. Baik, ini saya isi kuis 1 ya. Apakah ini dimaksud dengan gradien? Jelaskan dengan singkat pakai bahasamu sendiri ya. Silakan Bapak Ibu buat isi diskusinya seperti ini supaya siswa tidak copy paste misalnya gitu ya. Pos ke forum. Nah, kita sudah merilis nih tanggal 13 ditanya. Nah, Bapak Ibu bisa bikin kuis 1, kuis 2, kuis 3 ya sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan terlalu berat ya karena anak-anak kita kan itu ada 5 pelajaran atau 7 pelajaran ya dalam 5 hari. Artinya bukan Bapak Ibu sendiri saja yang mereka harus pelajari. Jadi terukur lah, jangan terlalu berat ya. Pertanyaan-pertanyaannya juga yang ringan-ringan. Materi juga distandarkan, jangan terlalu berat, jangan terlalu banyak ya. Apalagi kita nanti ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Artinya anak harus mengisi pertemuan 1, pertemuan 2 ya. Nah, ini berarti dilaksanakan di hari pertama ya, dari pertama pembelajaran. Dalam hal ini dilaksanakan di di sini ya, di tanggal 13. Nah, kemudian besoknya Bapak Ibu tinggal melihat respon dari siswa ya. Gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi rilis dulu tanggal 13, nanti Bapak lihat responnya tanggal 14. Setelah itu Bapak Ibu silakan menjawab respon dari siswa tersebut ya. Artinya di sini yang perlu direspon yang mana? Yang perlu direspon itu misalnya ini. Ini yang sangat perlu direspon. Jadi pertanyaan siswa Bapak Ibu jawab ya. Kalau pengetahuan baru ya mungkin kalau ada yang salah ya diperbaiki ya. Misalnya anak jawab nggak sesuai, ya, kurang lengkap ya. Gini gitu ya. Jadi harusnya kamu jawabnya ini. Nah, silahkan di sini ya. Sini. Kalau ini mungkin terakhir nanti ya. Karena kan kalau kita kasih kunci, kita kasih solusinya di sini nanti anak bisa mengcopy paste apa yang kita sudah jawab. Nanti ketika di lapangan nanti ketika hari ketika ini Bapak Ibu akan paham maksudnya ya. Maksudnya yang mana yang perlu dijawab duluan, yang mana yang enggak ya. Begitu juga dengan kuis 1 ini mungkin tidak perlu Ibu bahas langsung. Nanti Bapak Ibu bahasnya pada saat akhir-akhir ya. Gitu ya. Biar mereka menjawab dengan perbedaan-perbedaan. Tapi kalau pertanyaanku ini penting untuk direspon lebih dulu. Total balasan yang harus Bapak Ibu berikan dalam satu pertemuan adalah 15 kali balasan. Kalau Bapak Ibu tidak membalas selama 15 kali, ya, ini standarnya ya, berarti Bapak Ibu itu belum melakukan pembelajaran. Jadi minimal 15 kali. 15 kali merespon siswa. Makanya siswa harus Bapak Ibu cek ya, siapa yang sudah jawab, siapa yang belum. Kalau misalkan siswa itu belum menjawab, berarti nanti siswa itu Bapak Ibu ingatkan di ketua kelas ya, untuk segera menjawab. Demikian ya. Jumlah jawaban siswa ya tadi minimal 2 kali merespon kalau siswa. Kalau guru minimal 15 kali merespon berarti dia baru dianggap hadir ya. Itu mungkin ya berkaitan dengan respon rilis dan respon. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.